Langkah misteri. Siapkan mentalmu, karena malam ini, aku akan membawamu ke sebuah sudut Bekasi, tempat seorang penjual nasi goreng rela menyerahkan harga dirinya demi kekayaan haram. Di balik asap wajan panas, tersembunyi ritual pemanggilan Nyi Blorong dan darah yang harus dibayar tiap malam Jumat Kliwon. Berani dengar kisahnya? Bekasi, kota yang gak pernah tidur. Di balik keramaian malam, di sebuah sudut gang sempit, ada suara wajan beradu, aroma nasi goreng harum semerbak, tapi siapa sangka, di balik asap itu, tersembunyi ritual pemanggilan Nyi Blorong. Malam ini, jangan kemana-mana, karena gue bakal ajak lo denger cerita tentang nasi goreng setan Bekasi. Siap-siap, kalau lo penakut, mending skip sekarang, karena ini bukan cerita buat orang lemah hati. Namanya Tukiman. Umur 41 tahun, perantauan dari Kebumen yang sejak muda jualan nasi goreng keliling di daerah Bekasi Timur. Warung gerobaknya sederhana, cuma wajan besar, kompor gas, dan papan menu kusam bertuliskan, nasi goreng spesial Tukiman. Dulu, dagangannya sepi. Sehari laku paling 5-7 porsi, itu pun sering dibungkus anak kos yang ngutang. Hidup Tukiman seret, utang numpuk, kontrakan nunggak 4 bulan. Istrinya, Bu Narti, udah lama minggat bawa anak sematawayang mereka karena nggak kuat hidup miskin. Malam itu, Jumat Kliwon, hujan deras, Tukiman berteduh di bawah pohon beringin tua dekat TPU Mangunjaya. Di situ, datang seorang wanita berkerudung hitam, kulitnya pucat, bibir merah darah, senyumnya aneh. Dia duduk di bangku dekat gerobak Tukiman. "Mas, jualan sepi ya?" tanyanya pelan. Tukiman cuma angguk. "Aku bisa bantu, asal Mas siap terima syaratnya." Saat wanita itu buka kerudung, astaga, bukan wajah manusia. Kulitnya sisik halus mengkilap, matanya kuning menyala, lidahnya menjulur panjang. Tukiman gemetar. Tapi dalam hati, dia ingat utang kontrakan, usahanya bangkrut, istrinya minggat. Akhirnya dia angguk, "Aku siap, asal bisa kaya, Bu." Wanita itu tertawa lirih. "Panggil aku Nyai. Mulai malam ini, tiap malam Jumat Kliwon, lo kasih sesaji di bawah beringin ini. 1 butir telur mentah, darah ayam jago, dan 1 koin emas kalau lo udah kaya." Tanpa pikir panjang, Tukiman iyain. Malam itu juga, wanita itu kasih kalung rantai hitam berbandul kecil. "Ini jimatmu. Jangan pernah lepas." Begitu wanita itu hilang ditelan kabut, Tukiman sadar, hidupnya bakal berubah. Sejak malam itu, entah kenapa, dagangan Tukiman mulai laku keras. Baru buka jam 8 malam, setengah jam aja udah antri. Pelanggan datang dari mana-mana, padahal sebelumnya sepi kayak kuburan. Orang-orang bilang nasi gorengnya beda, wangi rempahnya semerbak, rasa gurihnya nempel di lidah. Anehnya lagi, setiap orang yang beli pasti balik lagi besoknya. Bahkan ada yang sampai pesan 10 bungkus buat dibawa pulang. Tukiman senang. Duit mulai ngumpul, utang kontrakan lunas, bahkan bisa nyicil motor baru. Dia pikir hidupnya mulai berubah. Tapi ada satu hal yang mulai aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, sebelum buka jualan, Tukiman harus ke pohon beringin dekat makam Mangunjaya. Bawa telur mentah, darah ayam jago, sama koin receh logam. Di situ, dia letakkan sesaji itu di bawah akar beringin yang membentuk lubang hitam seperti mulut. Kadang dia dengar bisikan dari lubang itu. Suara lirih perempuan, "Teruskan, Mas, sebentar lagi kamu kaya raya." Tukiman ngeri, tapi ketamakan mulai membutakan. Suatu malam, pelanggan setianya, Bang Ucup, tukang parkir depan minimarket, nyeletuk. "Mas Tukiman, nasi goreng lo kok sekarang rasanya kayak, ada yang beda ya? Bikin nagih banget. Sampai badan gue panas dingin tiap malam pengen beli." Tukiman cuma ketawa. Bumbu warisan leluhur, Kap. Tapi sebenarnya, setiap habis melakukan ritual, Tukiman selalu diminta Nyai untuk mencampurkan 1 tetes darah ayam ritual ke dalam minyak gorengnya. Dan anehnya, tiap tetes itu membuat aromanya semakin menggoda. Semakin lama, pelanggan makin banyak. Anak muda, sopir truk, ibu rumah tangga, sampai pegawai minimarket. Antrian panjang tiap malam. Sampai akhirnya, Tukiman mulai dapat tawaran franchise warung nasi goreng. Dia beli gerobak baru, cat gerobak jadi warna merah hitam, kasih nama nasi goreng Blorong. Nama itu dikasih langsung sama Nyai lewat mimpi.
Dalam mimpi itu, Tukiman berada di tepi rawa gelap, ditarik oleh sosok perempuan setengah ular. Lidahnya panjang, tubuhnya bersisik, suara desisannya memekakan telinga. "Kamu sudah milikku, Tukiman, teruskan, kalau kau berhenti, nyawamu jadi taruhannya." Tukiman terbangun dengan keringat dingin, tapi tetap lanjut ritual. Dia tahu, kalau berhenti, dia bakal celaka. Semakin malam, warung nasi goreng Blorong milik Tukiman makin dikenal orang. Mulut ke mulut tersebar kabar soal nasi goreng dengan rasa paling enak di Bekasi Timur. Ada yang bilang, makan sekali bisa bikin ketagihan seminggu. Ada yang percaya, nasi goreng itu diolah pakai bumbu rahasia dari leluhur Jawa kuno. Tapi di balik semua pujian itu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Pelanggan yang datang makin aneh. Ada perempuan tua berbaju kebaya lusuh dengan mata kosong, duduk di pojok warung, memesan nasi goreng tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah makan, dia pergi tanpa jejak. Pernah juga ada sekelompok anak muda motoran, masuk ke warung jam 2 pagi, padahal Tukiman udah mau tutup. Wajah mereka pucat, mata merah, senyum sinis. Mereka pesan masing-masing seporsi nasi goreng pedas level setan. Tapi saat disajikan, satu persatu nasi itu mereka makan tanpa kedip, tanpa bicara, lalu pergi begitu saja. Tukiman mulai merasakan hawa dingin setiap kali pelanggan seperti itu datang. Tapi karena duit masuk deras, dia cuek. Suatu malam Jumat Kliwon, waktu Tukiman mau jalan ke pohon beringin buat ritual sesaji, dia tiba-tiba lihat seekor ular hijau kecil melilit di tiang gerobaknya. Matanya merah, lidahnya menjulur cepat. Setiap malam makin banyak ular begini, gumam Tukiman, ngedumel. Tapi dia tetap lanjut jalan ke pohon beringin. Di bawah akar pohon, dia letakkan telur, darah ayam, dan kain. Saat itu, kabut tebal turun tiba-tiba. Di balik kabut, sosok Nyai Blorong muncul, kali ini tidak lagi dengan wajah cantik, tapi tubuh setengah ular, matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. "Tukiman, sebentar lagi saatnya. Satu tumbal manusia, kamu harus serahkan." Tukiman kaget, "Loh, dulu Nyai bilang gak ada tumbal, saya cuma butuh kaya." Nyai tertawa keras. "Tidak ada kekayaan tanpa darah manusia, Tukiman. Sekarang pilih, kau yang mati, atau orang lain yang kau korbankan." Jantung Tukiman berdetak makin cepat. Keringat dingin membasahi lehernya. Tapi dalam hati, ketamakan masih lebih kuat. Dia tanya dengan suara bergetar. Siapa yang harus saya serahkan, Nyai?" Nyai Blorong menyeringai, "Siapa saja, asal manusia hidup." Malam Jumat Kliwon depan, waktunya. Tukiman pulang ke kontrakan dengan tubuh lemas. Selama seminggu, wajah-wajah pelanggannya terus terbayang. Setiap malam dia mimpi buruk, mimpi ditarik masuk rawa hitam, dikelilingi mayat-mayat busuk yang menatapnya dengan mata putih. Duit makin banyak, tapi bayang-bayang itu bikin dia nggak tenang. Bahkan, ayam jago peliharaannya yang biasa dipakai ritual, tiba-tiba mati mendadak tanpa sebab. Puncaknya, malam Kamis Legi, ada pelanggan baru, seorang pria berbadan tinggi, berjaket kulit hitam, wajahnya pucat pasi. Dia duduk paling pojok, pesan nasi goreng super pedas. Pas Tukiman kasih piring, pria itu angkat kepala, menatapnya. Mata si pria hitam pekat, tak ada bola mata putihnya. Dengan suara berat, si pria itu berkata pelan, "Saya pesan, untuk terakhir kalinya, men. Minggu depan, giliran kamu." Tukiman langsung jatuh terduduk. Tangan gemetar. Pelanggan aneh itu pergi tanpa jejak. Sejak malam itu, warung nasi goreng Blorong jadi makin angker. Orang-orang mulai cerita, beberapa pelanggan sering ketemu sosok wanita berbaju putih duduk di pojok warung. Ada yang bilang, dia hanya terlihat di kamera CCTV, gak bisa dilihat langsung. Bahkan Bang Ucup, tukang parkir yang tiap malam jaga di depan, pernah lihat bayangan ular besar menyelinap masuk ke bawah gerobak. "Kok makin kesini auranya beda ya, men? Gue ngeri," kata Bang Ucup suatu malam. Tapi Tukiman cuma diam, wajahnya pucat, matanya cekung kayak orang kurang tidur. Di dalam hati, dia tahu, waktu perjanjiannya sudah dekat. Hari berganti hari. Malam Jumat Kliwon makin dekat. Setiap detik, hati Tukiman makin dihantui ketakutan. Dia nggak tenang jualan. Setiap orang yang datang, dia tatap lekat-lekat. Dalam pikirannya cuma satu, siapa yang bakal jadi tumbal gue?
Bang Ucup yang biasa nongkrong depan warung juga ngerasain perubahan aneh. Wajah Tukiman makin pucat, lingkaran hitam di matanya makin dalam. Kadang tanpa sebab, Tukiman suka ngomong sendiri. Malam-malam dia ketawa sendiri, lalu tiba-tiba nangis sambil duduk di pinggir gerobak. "Lo kenapa sih, men? Sakit?" tanya Bang Ucup. Tukiman cuma geleng. Tapi dalam hati, dia tahu, malam ini malam Jumat Kliwon, dan dia harus bawa satu nyawa ke pohon beringin itu. Kalau enggak, kata Nyai Blorong, nyawanya sendiri yang bakal dicabut. Jam 10 malam, warung masih ramai. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil, sekitar umur 9 tahun, sendirian masuk warung. Rambutnya awut-awutan, bajunya lusuh. Dia duduk diam di kursi pojok, pesan sepiring nasi goreng. "Adek sendirian? Orang tua di mana?" tanya Tukiman. Anak itu cuma senyum. Senyumannya aneh. Bibirnya sobek sampai pipi. "Boleh minta yang pedas banget, Om?" Tukiman bergidik. Tapi saat itu, sesuatu dalam dirinya kayak dikendalikan. Ada bisikan di telinganya, "Itu dia, men, itu tumbalmu." Dengan tangan gemetar, dia masak sepiring nasi goreng. Ditambahin tetes darah ritual, lalu dia bungkus dalam kertas coklat. Tapi sebelum diberikan, anak itu tiba-tiba hilang. Bangku pojok kosong. Piringnya nggak ada. Warung langsung hening. Semua pelanggan bengong. Tukiman pucat. Bang Ucup sampai berdiri sambil komat kamit. "Astagfirullah, tadi anak kecil itu kemana?" Tukiman buru-buru nutup warung. Tanpa pamit sama siapapun, dia lari bawa sesaji, ayam, dan kalung jimat ke pohon beringin. Tapi di tengah jalan, jalanan sepi, lampu-lampu mati satu persatu. Asap tebal keluar dari semak-semak. Sampai di pohon, kabut tebal menyelimuti. Sosok Nyai Blorong udah nunggu di bawah pohon. Kali ini tubuhnya full setengah ular. Sisiknya hitam berkilat. Lidahnya menjulur. "Mana tumbalnya, Tukiman?" desis Nyai. Dengan tangan gemetar, Tukiman ngaku, Saya gagal, Nyai." Anak itu hilang. Nyai Blorong tertawa panjang, suara desisnya membelah malam. "Berarti kamu yang aku ambil malam ini." Tukiman panik, dia sujud, nangis, minta ampun. Tapi terlambat. Dari balik kabut, sosok anak kecil tadi muncul. Kali ini wajahnya rusak. Matanya hitam, bibirnya sobek, lidahnya panjang menjulur. "Terima kasih ya, Om, aku ikut bawa Om ke sana." Tukiman teriak sekencang-kencangnya. Suara jeritannya terdengar sampai kampung. Bang Ucup yang di warung tiba-tiba pingsan. Besok paginya, warga nemuin gerobak nasi goreng Blorong terbakar sendiri. Gak ada yang tahu di mana Tukiman. Di bawah pohon beringin, cuma tersisa kalung rantai hitam yang udah hangus. Sejak malam itu, tiap malam Jumat Kliwon, banyak warga Mangunjaya Bekasi dengar suara wajan beradu dan aroma nasi goreng dari arah pohon beringin. Padahal gak ada siapapun di sana. Beberapa orang saksi bilang, kalau lewat situ malam-malam, kadang ada suara bisikan perempuan. "Sini, coba nasi gorengku, Mas." Dan kadang, bayangan gerobak merah hitam bisa kelihatan di antara kabut, dengan sosok lelaki tua bermata hitam yang ngelayanin di pojok sana. Sejak malam hilangnya Tukiman, kabar tentang gerobak nasi goreng terkutuk di Mangunjaya jadi buah bibir warga Bekasi. Banyak yang ngaku pernah lihat gerobak merah hitam itu nongol di antara kabut, tapi saat didekati, langsung hilang kayak kabut ditelan angin. Bang Ucup, yang sempat pingsan malam kejadian, berubah drastis. Badannya kurus, matanya kosong. Setiap malam Jumat Kliwon, dia kayak kesurupan. Berdiri depan warung kosong, ngomong sendiri. "Men, gue tunggu lo, men." Sampai akhirnya, seminggu setelah tragedi itu, seorang pemuda luar kota, namanya Rama, perantauan asal Karawang, datang ke Bekasi nyari kerja. Gak sengaja dia lewat area pohon beringin Mangunjaya malam-malam. Dia ngaku nyium bau nasi goreng harum banget. Karena lapar, Rama ngelihat ada gerobak nasi goreng tua warna merah hitam berdiri di bawah pohon. Tanpa pikir panjang, dia pesan, "Bang, nasi goreng satu pedas." Dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua bertopi, matanya hitam. Rama gak kenal itu siapa. Tapi karena lapar, dia makanlah nasi gorengnya di situ.
Pas sendok pertama masuk ke mulut, rasanya luar biasa. Tapi tiba-tiba, Rama lihat bayangan banyak ular keluar dari wajan. Suara bisikan perempuan. "Kamu suka, Mas? Sekarang giliranmu." Besok paginya, Rama ditemukan warga tewas di kursi pojok warung kosong. Tangannya memegang sendok, bibirnya sobek sampai ke pipi, matanya melotot membiru. Warga panik. Dukun kampung dipanggil. Dukun itu bilang, "Ini kutukan pesugihan Nyai Blorong, siapapun yang berani makan nasi goreng itu tanpa izin, arwahnya bakal jadi bagian dari tumbal. Selamanya." Akhirnya, warga nutup akses ke pohon beringin itu. Dipagari bambu kuning, dikasih sesaji tiap malam Jumat Kliwon biar arwahnya nggak gentayangan. Tapi, kata orang-orang Mangunjaya, sampai sekarang, tiap malam Jumat Kliwon, aroma nasi goreng itu masih suka kecium. Kabut muncul tiba-tiba. Kadang ada suara gerobak berdecit. Dan kalau lo lagi apes lewat situ, bisa-bisa lo dipanggil. "Mas, mau nasi goreng pedas?" Dan kalau lo jawab iya, malam itu juga lo bakal ngilang, tanpa jejak. Hanya kalung rantai hitam yang nanti tersisa di bawah pohon beringin. Begitulah kisah tentang pesugihan penjual nasi goreng di Bekasi yang menyembah Nyi Blorong. Harta bisa datang cepat, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Ingat, kalau kamu lewat daerah Mangunjaya saat malam Jumat Kliwon, jangan pernah tergoda aroma nasi goreng dari kabut. Bisa jadi, itu warung Tukiman, menunggumu jadi tumbal berikutnya.